Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmatul Aini dengan NPM 20111100195. Mata kuliah Konsep Dasar IPS. Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan mempresentasikan interaksi masyarakat. Di sini saya akan mempresentasikan lewat PPT apa saja materi-materi di dalam interaksi masyarakat. Yang pertama itu adalah pengertian dari interaksi masyarakat. Nah, interaksi masyarakat bisa disebut dengan interaksi sosial karena masyarakat itu termasuk dalam makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Nah, pengertiannya adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang berkaitan dengan orang perorangan, kelompok per kelompok, perorangan terhadap per kelompok ataupun sebaliknya. Yang kedua itu adalah interaksi sosial adalah hubungan timbal balik dengan antara individu dengan individu lainnya, yaitu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Yang kedua itu ada ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama itu adanya dua orang pelaku atau lebih, adanya hubungan timbal balik antar pelaku, diawali dengan kontak sosial baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Nah, mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Jadi sudah dilihat untuk bisa berinteraksi sosial kita harus mempunyai ciri-ciri tersebut. Yang ketiga itu adalah syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama itu adalah kontak sosial, yaitu hubungan sosial antara individu dengan individu lain yang bersifat langsung seperti dengan sentuhan, percakapan, pun tatap muka sebagai wujud aksi dan reaksi. Jadi contohnya itu seperti kita di jalan. Nah, kita berpapasan dengan orang, nah kita dengan menegurnya, terus berjabat tangan, itu termasuk dalam kontak sosial. Yang kedua itu adalah komunikasi. Komunikasi yaitu penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun dengan alat bantu agar orang lain itu memberi tanggapan atau tindakan tertentu. Ya, kita sudah tahu lah ya, contoh dari komunikasi itu seperti apa. Ya, seperti kita bicara lewat telepon, mungkin menanggapi pemberian soal dari guru, kayak gitu. Itu termasuk dalam berkomunikasi. Yang keempat itu ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, salah satunya itu asosiatif. Nah, asosiatif itu adalah interaksi yang mengarah pada bentuk penyatuan, yaitu di dalam asosiatif itu ada kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Nah, kerjasama atau cooperation ya, atau sendiri. Kalau kerjasama itu berarti kita saling mengandalkan orang lain, yaitu seperti bergotong royong, seperti itu. Yang kedua itu adalah akomodasi. Akomodasi merupakan suatu proses penyesuaian antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok guna untuk mengurangi, mencegah, dan mengatasi ketenggangan. Yang ketiga itu ada asimilasi. Proses asimilasi menunjukkan pada proses yang ditandai adanya usaha untuk mengurangi perbedaan yang terdapat di antara beberapa orang atau kelompok dalam masyarakat serta usaha menyamakan sikap, mental, dan tindakan demi tercapainya tujuan bersama. Yang terakhir itu adalah 5 masalah-masalah dalam interaksi sosial yang dapat memicu konflik sosial. Yang pertama itu adalah etnosentrisme. Didefinisikan sebagai pandangan bahwa kelompok lain merupakan sebuah kecenderungan menghakimi nilai adat istiadat akan selalu dibandingkan dengan nilai-nilai sesuai dengan standar bagi semua penilaian. Yang kedua itu adalah misunderstanding of culture value dan stereotip. Yang keempat itu adalah prasangka penghambat komunikasi antar budaya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.